Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudia Chandra dari Universitas Ipupaten Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang rekayasa perangkat lunak, yaitu tentang model proses perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak sendiri itu sering disebut sebagai software engineering, yaitu adalah penerapan ilmu dan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan manusia. Perangkat lunak atau software sering disebut S atau W, merupakan seluruh perintah yang digunakan untuk memproses informasi. Di sebelah kanan ini terdapat gambar engineering dari Pressman 2015, yaitu yang pertama lapisan tools, model proses perangkat lunak sendiri disebut cara atau strategi tentang bagaimana perangkat lunak dapat dibuat sedemikian rupa sehingga produk perangkat lunak tersebut dapat diwujudkan. Sistem Development Life Cycle atau disebut siklus hidup pengembangan sistem, yaitu merupakan suatu metode tradisional yang digunakan untuk membangun atau mengembangkan, memelihara, dan mengganti suatu sistem informasi. Dikutip dari Yogianto 1993. Prinsip penggunaan model System Development Life Cycle dalam proyek pengembangan perangkat lunak adalah karena sulitnya sistem perangkat lunak yang dibangun sekaligus menjadi sempurna. Contoh metode yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak adalah waterfall, prototyping, incremental, spiral, rapid application development atau RAD, rational unit process atau RUP, unified process, Big Bang, Angle, Form, Iterative, SDLC juga merupakan pola yang diambil untuk pengembangan sistem perangkat lunak. Tahap atau fase dari pengembangan dari proses perangkat lunak yaitu perencanaan. Yang pertama perencanaan, yang itu planning, terus analisis, desain, implementasi, uji coba, dan pengelolaan atau pemeliharaan maintenance. Nah, proses sendiri rangkaian aktivitas yang memiliki tujuan untuk pengembangan atau evaluasi perangkat lunak. Proses perangkat lunak, aktivitasnya saling terkait untuk menspesifikasikan, merancang, mengimplementasi, dan pengujian sistem perangkat lunak. Alir proses flow dibedakan menjadi yaitu proses linear, proses prototype, dan proses evolusioner. Proses perangkat lunak kompleks dan banyak aktivitas. Aktivitas proses yang pertama apa? Pertama spesifikasi, yang kedua pengembangan perangkat lunak, yang ketiga validasi, yang keempat evolusi. Ini merupakan tahapan pengembangan atribut pada proses perangkat lunak.
yaitu visibility, portability, acceptability, yang kelima reliability, yang dalam jenis tool. Jenis tool yang pertama, model aliran kerja atau workflow, merupakan kegiatan pada proses bersama dengan input, output, dan ketergantungannya, mempresentasikan pekerjaan manusia. Yang kedua, model aliran data atau data flow, mempresentasikan proses sebagai yang melakukan proses, misalnya spesifikasi ditransformasikan menjadi output, misalnya desain. Yang ketiga, peran atau aksi atau activity, mempresentasikan peran orang yang terlibat pada perangkat lunak dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab mereka. Model proses, ada 6 contoh model proses generik. Yang pertama, model waterfall. Model waterfall sendiri merupakan model yang melakukan pendekatan pada perkembangan perangkat lunak secara sistematik. Menyelesaikan tahap awal, baru bisa ke tahap selanjutnya. Perubahan di tengah. Yang ketiga, perubahan di tengah-tengah. Pengertian produk akan membuat bingung teamwork yang sedang membuat produk. Yang ketiga, adanya waktu bagi pemain menuntaskan pekerjaan. Yang kelima, pengembangan proyek yang tahap sulit dilakukan. Model prototyping. Prototyping merupakan model yang dapat diterapkan pada model apapun. Model ini tidak memerlukan data yang lengkap dari sisi klien dan banyaknya keraguan dari pembuat software karena kondisi yang belum diketahui. Seberapa besar software, bagaimana sistem penerapannya. Kelebihannya yaitu menghemat waktu pengembangan, adanya komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan. Pengembang dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan pelanggan, digunakan untuk memperluas SDLC. Kekurangannya pada prototype, tentu saja banyak kebutuhan yang dapat ditampilkan seluruhnya karena data yang dikumpulkan hanya sebagian. Prototipe yang disetujui oleh klien harus dikembangkan oleh developer tanpa ada data tambahan dari klien dan software. Dari prototipe harus memiliki fungsi yang lengkap. Yang ketiga, banyak ketidaksesuaian pada bentuk prototipe. Model yang ketiga yaitu model RID. Model RID merupakan model proses pengembangan perangkat lunak yang secara linear sekuensial menekankan pada siklus pengembangan yang sangat singkat. Kelebihan model RID itu lebih efektif dari pendekatan waterfall atau sekuensial linear dalam menghasilkan sistem yang memenuhi kebutuhan langsung dari pelanggan. Yang kedua, cocok untuk proyek yang memerlukan waktu yang singkat. Kekurangannya
Kekurangan model RAD yaitu yang pertama, RAD tidak cocok digunakan untuk sistem yang mempunyai resiko teknik yang tinggi. Yang kedua, membutuhkan orang banyak untuk menyelesaikan sebuah proyek skala besar. Yang ketiga, pengembangan dan customer harus punya komitmen yang kuat untuk menyelesaikan sebuah software. Yang keempat, jika sistem tidak dibangun dengan benar, maka RAD akan bermasalah. Yang kelima, jika ada perubahan di tengah-tengah pengerjaan, maka harus membuat kontrak baru antara pengembang dan customer. Yang keempat, model incremental. Dalam model incremental ini, proses pengerjaan perangkat lunak akan dilakukan per bagian, sehingga bagian selanjutnya akan dikerjakan setelah bagian awal telah selesai, dan selanjutnya sampai menghasilkan perangkat lunak yang lengkap dengan semua fungsi yang diperlakukan dan pengerjaan perangkat lunak berakhir. Kelebihan dari model incremental yaitu yang pertama, resiko yang rendah pada pengembangan sistem, pengutamaan fungsi-fungsi pada sistem perangkat lunak hingga kemudahan. Yang kedua, mengutamakan fungsi-fungsi pada sistem perangkat lunak sehingga kemudahan pemakaian sistem yang paling diutamakan. Yang ketiga, tahap awal dalam dasar pembuatan. Yang keempat, cocok digunakan bila pembuatan software tidak banyak atau kekurangan pembuat. Kekurangan incremental model hanya akan berhasil jika tidak ada staffing untuk penerapan secara menyeluruh. Yang kedua, penambahan staff dilakukan jika hasil incremental akan dikembangkan lebih lanjut. Yang ketiga, hanya cocok untuk proyek dengan skala kecil. Yang ketiga, kemungkinan tiap bagian tidak dapat diintegrasikan. Model proses generik yang terakhir. Yang kelima, model spiral merupakan model proses perangkat lunak yang memadukan wujud pengulangan dari model prototyping dengan aspek pengendalian dan sistematika dari linear sequential model. Kelebihan model spiral yaitu yang pertama, lebih cocok untuk pengembangan sistem dan perangkat lunak skala besar. Pengembangan dan pemakai dapat lebih mudah memahami dan bereaksi terhadap resiko setiap tingkat evolusi karena perangkat lunak terus bekerja selama proses. Kekurangan model spiral yaitu yang pertama, sulit untuk meyakinkan pemakaian atau saat situs kontrak bahwa penggunaan pendekatan ini akan dapat dikendalikan. Yang kedua, memerlukan tenaga ahli untuk memperkirakan risiko dan harus mengendalikan supaya sukses. Yang ketiga, belum terbukti apakah metode ini cukup efisien karena usianya yang relatif baru. Yang terakhir adalah model V. Bisa dikatakan model ini merupakan perluasan dari model waterfall. Disebut sebagai perluasan karena tahapan-tahapan mirip dengan yang terdapat dalam model waterfall. Jika dalam model waterfall proses dijalankan secara linear, maka model V proses dilakukan secara bersatuan. Kelebihan dari model V yaitu V sangat realistis. Yang pertama, model V sangat fleksibel. Model mendukung project tailoring dan penambahan dan pengaturan metode dan tool secara dinamis. Akibatnya akan sangat mudah untuk melakukan tailoring pada model agar sesuai dengan suatu proyek tertentu dan sangat mudah untuk menambahkan metode dan tool yang baru atau menghilangkan metode dan tool yang dianggap
mudah di-obsolete. Yang kedua, free model dikembangkan dan di-maintain oleh publik. User dari free model berpartisipasi dalam change control board yang memproses semua change request terhadap free model. Kekurangan dari free model yaitu yang pertama, free model adalah model yang project oriented sehingga hanya bisa digunakan sekali dalam suatu project. Free model terlalu fleksibel dalam arti ada beberapa activity dalam free model yang digambarkan terlalu abstrak sehingga tidak bisa diketahui dengan jelas apa yang termasuk dalam activity tersebut dan apa yang tidak. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.